Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Tegar Octaviano Ramadan dari Program Studi Sistem Informasi, izin mempresentasikan terkait COVID-5 dalam studi kasus jurnal untuk memenuhi tugas audit sistem informasi kelas D. Dengan NIM saya yaitu 2022-53006 dan nama saya adalah Tegar Octaviano Ramadan. Oke, lanjut. Baik, latar belakang. Sebelum menuju ke latar belakang, saya jelaskan terlebih dahulu apa itu si audit. Audit ialah sebuah proses untuk menilai dan mengevaluasi hasil dari kinerja sebuah sistem sesuai dengan standarisasi dari perusahaan yang kita audit. Contohnya di lembaga sistem informasi UMK, yaitu Kanal. Nah, beberapa hari yang lalu Kanal terjadi proses error atau gagalnya hosting di dalam mengupload sebuah website Sunan. Nah, oleh karena itu perlunya audit untuk mengevaluasi dan menilai agar hal ini tidak terjadi lagi. Karena Sunan itu sangat krusial dan sangat dibutuhkan dalam lingkup Universitas Muria Kudus. Nah, audit tidak bisa menyalah tidak bisa memperbarui atau mengubah sebuah standarisasi dari sebuah perusahaan. Karena apa? Karena audit hanya bertujuan untuk mengevaluasi, menilai agar kinerja sistemnya menjadi semakin lebih baik. Nah, maka dari itu standarisasi juga harus dipertimbangkan dari perusahaan tersebut. Karena untuk membuat standarisasi harus dengan persetujuan pimpinan perusahaan tersebut. Baik, setelah itu kita akan membahas ke COVID-5. Apa itu sih COVID-5? COVID-5 adalah framework dari audit untuk menilai dan mengevaluasi sebuah sistem dengan berupa form seperti framework-framework pada umumnya. Nah, kegunaan COVID-5 ini sangat dibutuhkan dalam proses audit sebuah instansi atau perusahaan. Lanjut, kita akan membahas latar belakang perbandingan dari dua jurnal yang membahas tentang COVID-5. Yang pertama ada jurnal 1 dengan judul Information Technology Governance Audit Using COVID-5 Framework in the Natural Resource Conservation Office. Pekerjaan ini yang dilakukan pada kantor KSTA. Ini menggunakan kerangka COVID-5 untuk mengevaluasi kapabilitas proses TI atau layanan TI dan menemukan kesenjangan antara kondisi saat ini dengan target yang diinginkan. Dengan mengidentifikasi proses-proses yang memiliki tingkat kapabilitas rendah, kantor KSDA dapat merumuskan strategi perbaikan yang tepat untuk mencapai tingkat kapabilitas yang lebih tinggi. Kemudian jurnal kedua yaitu Measurement of Capability Level Using COVID-5 Framework Case Study PT Permodalan Nasional Madani atau PNM. Menggunakan COVID-5, kapabilitas sebuah layanan TI di PNM dan bagaimana layanan TI dapat dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Hasil dari penelitian tidak hanya akan memberikan wawasan bagi manajemen PNM terkait tujuan usahanya, tetapi juga dapat menjadi referensi bagi perusahaan lain yang menghadapi tantangan serupa dalam pengelolaan layanan teknologi informasi. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan praktik terbaik dalam tata kelola TI di sektor publik dan swasta di Indonesia. Oke, kita lanjut. Kemudian ada tujuannya. Tujuan jurnal pertama yaitu 1 atau A, menilai tingkat kapabilitas tata kelola sistem informasi yang mendukung proses bisnis dan strategi kantor konservasi sumber daya alam. 2. Mengidentifikasi kesenjangan atau gap antara tingkat kapabilitas layanan teknologi informasinya yang saat ini
dengan tingkat yang diharapkan nantinya. 3. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kapabilitas proses layanan IT yang kritis agar selaras dengan tujuan bisnis. Untuk jurnal kedua tujuannya yaitu 1. Menyediakan alat untuk mengevaluasi dan meningkatkan tata kelola TI. 2. Membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan mengelola manajemen risiko layanan teknologi informasi. 3. Meningkatkan nilai dari investasi teknologi informasi dengan memastikan bahwa teknologi informasi mendukung tujuan bisnis. Dan yang terakhir yaitu menilai dan mengevaluasi tata kelola layanan teknologi informasi di PT Permodalan Nasional Madani menggunakan framework COVID-5. Baik, kita jelaskan untuk ruang lingkup jurnal pertama, yaitu ada EDM 01 atau yang bisa disebut Ensure Governance Framework Setting and Maintenance, yaitu framework untuk mengatur dan memperbaiki sebuah sistem di governance atau gubernur, menjamin bahwa kerangka tata kelola sesuai dengan strategi dan tujuan organisasi. 2. EDM 02 Ensure Benefit Delivery, menjamin pengiriman manfaat melalui pengelolaan sumber daya IT. 3. APO 09 Manage Service Agreement, mengelola perjanjian layanan untuk memastikan kesesuaian layanan IT dengan kebutuhan bisnis setiap domain. Akan dievaluasi tingkat kapabilitasnya berdasarkan model COVID-5. Baik, kemudian ada ruang lingkup jurnal kedua, yaitu EDM 03, Ensure Risk Optimization, memaksimalkan manajemen risiko, memastikan bahwa risiko TI telah diidentifikasi, dinilai, dan dikelola agar selaras dengan tujuan bisnis di perusahaan PNM tersebut. Yang kedua ada APO 12, Manage Risk, manajemen risiko, mengolah risiko TI secara menyeluruh dengan memastikan bahwa risiko teridentifikasi, dievaluasi, dan diberikan respon yang sesuai. 3. APO 13, Manage Security, memastikan keamanan aset TI perusahaan dengan menetapkan dan menerapkan kontrol keamanan yang efektif. Yang terakhir ada DSS 5, yaitu memanajemen keamanan layanan, mengelola layanan keamanan untuk menjaga sistem teknologi informasi dari ancaman luar, contohnya hacker. Oke, kemudian ada langkah-langkahnya. Tentu untuk mengaudit sebuah perusahaan dengan standarisasi perusahaan tersebut harus ada langkah-langkahnya. Dan setiap audit itu berbeda untuk langkah-langkah audit, tergantung standarisasi perusahaan. Nah, yang jurnal pertama itu persiapan pengumpulan data. Yang pertama ada identifikasi tujuan bisnis. 2. Ada mapping tujuan bisnis ke tujuan IT, melakukan pemetaan. 3. Ada pemilihan proses IT yang kritis. Dan yang terakhir ada pengumpulan data seperti wawancara dan observasi. Oke, yang jurnal kedua yaitu dari PNM, Perusahaan Permodalan Nasional Madani, untuk langkah auditnya. Yang pertama ada perencanaan audit yang di dalamnya berisi identifikasi tujuan audit. Untuk yang A, untuk menentukan tujuan dari audit TI atau layanan tata kelola tersebut. Yang kemudian 2 ada pengumpulan informasi awal melakukan wawancara. Seperti jurnal sebelah ada pengumpulan data, di sini ada pengumpulan informasi. Oke, yang ketiga ada penentuan proses COVID-5 yang akan dievaluasi. Oke, kita lanjut untuk langkah keduanya. Jurnal pertama itu langkah keduanya, analisis dan pengukuran kapabilitas. Dari domain yang saya sebutkan tadi sebelumnya, yaitu ada EDM 01, EDM 02, dan APO 09. Kita harus memberikan nilai kapabilitas terhadap masing-masing domain tersebut.
dimulai dari 0 hingga tingkat 5 ataupun ya atau tidak sesuai dengan standarisasi perusahaan tersebut. Ataupun jika dari audit bisa merekomendasikan perusahaan tersebut, maka nanti akan dibuatkan kerangkanya untuk mengaudit tersebut. Kemudian B, analisis kesenjangan, membandingkan nilai kapabilitas saat ini dengan nilai yang diharapkan oleh organisasi. Misalnya saat ini pada level 3 proses terdefinisi dengan target di level 4 proses terprediksi. Untuk jurnal kedua, langkah kedua yaitu inspeksi lapangan. 1. Pengumpulan data. 2. Observasi proses. Melakukan observasi dalam penggunaan sistem PNM Digi untuk memahami bagaimana TI diterapkan dalam praktiknya. Yang ketiga, ada wawancara, melakukan wawancara dengan karyawan di berbagai level dan berbagai ukuran. Yang ketiga, ada jurnal pertama yaitu penilaian risiko dan efektivitas. Yang pertama ada identifikasi risiko IT, mengidentifikasi supaya pengelolaan layanan keamanan data dan kinerja sistem aman. Yang kedua ada evaluasi efektivitas, proses mengukur sejauh mana proses IT yang sudah ada sesuai dengan standar COVID-5 dan standar perusahaan dengan memenuhi persyaratan bisnis. Perlu diingat bahwa dua jurnal ini standarnya berpatokan dengan COVID-5. Oke, untuk jurnal sebelah, jurnal 2 yaitu analisis data. Evaluasi hasil pengumpulan data, menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menilai kinerja proses TI yang ada dengan standar COVID-5 tadi. B. Identifikasi kesenjangan. Terdapat sebuah kesenjangan dari sistem ke sistem lain yang menghasilkan perlunya penilaian terhadap kapabilitas kesenjangan tersebut agar bisa diperbaiki segera. Oke, lanjut. Yang jurnal pertama yaitu nomor 4, pemberian rekomendasi berdasarkan hasil audit. Domain tadi, 3 domain yang terdiri dari EDM 01. Yang pertama itu meningkatkan penilaian strategisnya IT. Jadi untuk rekomendasi yang harus ditingkatkan itu meningkatkan penilaian strategis layanan IT. Siapa keterlibatan dalam pemangku jabatan dan perencanaan di dalam perusahaan tersebut. Yang kedua ada ADM 02, menerapkan pengukuran manfaat dari investasi IT yang transparan untuk memastikan nilai tambah IT terhadap proses bisnis. Yang ketiga ada APO 09, Managed Service Agreement, melakukan peninjauan rutin terhadap perjanjian layanan, memastikan kesesuaian kontrak dan mengadakan pertemuan rutin dalam menyedia layanan. Yang jurnal 2 ada yang nomor 4 yaitu pelaporan. Penyusunan laporan audit, menyusun laporan audit yang mencakup temuan, analisis, dan rekomendasi untuk perbaikan. Yang kedua ada presentasi hasil, menyampaikan hasil audit kepada manajemen PNM agar segera diperbaiki. Oke, lanjut. Jurnal pertama yaitu pelaporan audit yang terakhir. Ada 3 macam, yaitu laporan 1, laporan eksekutif, menyajikan temuan audit utama, kesenjangan, resiko, dan rekomendasi. Yang kedua ada laporan teknis, memberikan data lengkap dari setiap proses yang diaudit. Yang ketiga ada follow up, menyusun rencana tindak lanjut untuk memastikan bahwa rekomendasi diimplementasikan dan mencatat peningkatan yang dicapai. Zona kedua yaitu tindak lanjut, implementasi rekomendasi bekerjasama dengan manajemen untuk merencanakan dan melaksanakan rekomendasi yang telah disusun dalam laporan audit. Yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi, yaitu pemantauan terhadap implementasi rekomendasi yang sudah diaudit tadi untuk tata kelola teknologi informasi di PNM. Hasil dan analisis. Zona pertama, 3 proses kritis tadi yaitu domain EDM 01, menjamin kerangka kerja tata kelola,
DDM02 menjamin pengiriman manfaat dan APO09 mengelola perjanjian layanan diidentifikasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiga proses ini berada pada tingkat kapabilitas 3 berdasarkan hasil wawancara. Diharapkan proses ini dapat mencapai tingkat kapabilitas 4 yang menunjukkan proses yang lebih stabil dan dapat diprediksi. Zona 2 yaitu menunjukkan bahwa PT PLN berada di level 1 yang menunjukkan bahwa adanya gap atau kesenjangan banyak ruang untuk perbaikan dalam tata kelola TI. Nilai rata-rata yang di bawah menunjukkan bahwa perusahaan perlu fokus pada pengurangan risiko dan keamanan informasi untuk mencapai level yang lebih tinggi. Nah, ini ada kerangka audit saya ambil dari salah satu studi kasus di jurnal pertama, yaitu Information Technology Governance Audit Using COVID-5 Framework in the Natural Resource Conservation Office. Nah, di sini ada kerangka narasumber jabatan. Jadi setiap jabatan, setiap tingkatan di dalam perusahaan tersebut harus melakukan komentarnya atau menilai. Nah, pilihan jawaban itu ada dua, ya itu poin 1 dan tidak itu poin kosong. Oke, untuk domain tadi ada 3, SDM001, SDM002, yang ada APO09. Nah, seperti ini domainnya. Dan pertanyaan kuesionernya kerangka audit sesuai dengan standarisasi COVID-5. Apakah kebijakan tata kelola telah diterapkan, peran tanggung jawab, kinerja tata kelola, manfaat dari investasi TI dinilai, ada pengawasan terhadap optimalisasi, dokumentasi tentang pengambilan investasi, layanan TI telah diidentifikasi sesuai kebutuhan, katalog layanan, peninjauan perjanjian layanan, dan penyedia layanan. Kesimpulannya adalah dari hasil audit dan implementasi tata kelola teknologi informasi TI menggunakan kerangka kerja COVID-5 pada kantor konservasi sumber daya alam dan PT Permodalan Nasional Madani PLN. Dapat disimpulkan bahwa kelola TI yang baik sangat penting untuk mendukung tujuan bisnis dan operasional kedua organisasi tersebut. Kedua studi kasus ini menunjukkan bahwa penggunaan COVID-5 membantu dalam mengidentifikasi kesenjangan kapabilitas layanan teknologi informasi yang ada, memberikan arahan untuk perbaikan dan menetapkan standar tata kelola TI yang selaras dengan visi dan strategi bisnis organisasi. COVID-5 juga terbukti efektif dalam memberikan panduan bagi organisasi untuk memastikan bahwa setiap proses TI berjalan dengan secara efektif, terstruktur, dan memenuhi persyaratan transparansi serta akuntabilitas. Melalui implementasi rekomendasi yang dihasilkan dari audit COVID-5, Kantor Konservasi Sumber Daya Alam dan PT PLN dapat meningkatkan kapabilitas proses layanan teknologi informasinya, sehingga mampu memberikan nilai tambah yang signifikan bagi kegiatan operasional mereka. Pada kantor konservasi, rekomendasi ini diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas layanan publik. Sementara di PT PNM, tata kelola TI yang lebih baik mendukung pengembangan bisnis dan keberlanjutan perusahaan. Dengan demikian, kerangka kerja COVID-5 tidak hanya membantu dalam memperkuat struktur tata kelola TI, tetapi juga berperan penting dalam mendukung pertumbuhan dan efisiensi jangka panjang bagi kedua organisasi tersebut. Ini untuk daftar pusakanya, ya kurang lebih seperti itu dari kesimpulan tadi, yaitu untuk mengevaluasi dan menilai layanan perusahaan teknologi informasi dari layanan perusahaan konservasi dan yang kedua perusahaan PLN. Sekian dari saya. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan di kolom komentar. Apabila suka, like, dan subscribe. Terima kasih. Sekian, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.